Ini HP flagship premium, punya 3 kamera 50 megapiksel, chipsetnya kencang. Wah, ini dia nih, HP-nya Xiaomi 12 Pro. Tadinya sih gue mau review yang versi 12 Lite-nya aja, cuma berhubung HP-nya baru datang, udah sold out guys. Hehe, banyak juga peminatnya 12 Lite ya. Lanjut ke Xiaomi 12 Pro. Biasanya Xiaomi itu identik HP murah dengan spek bagus-bagus. Cuma yang ini nih, di Xiaomi 12 Pro ini harganya nggak bisa lah kita bilang murah. Waktu rilis di bulan April 2022 kemarin harganya tuh di 13 juta. Makanya dibuktiin sama Xiaomi kalau di 12 Pro ini walaupun harganya termasuk tinggi, produknya bener-bener sempurna. Nah, ini tugas gua nih untuk cari tahu apakah bener sesempurna itu Xiaomi 12 Pro ini. Yuk ikutin review gua. Pertama kita lihat dulu dari desainnya yang emang udah cakep nih. Kalau dilihat sih desainnya tuh mirip-mirip sama Xiaomi 12, cuma versi besarnya aja, sama persis. Material yang dipakai bodi belakangnya tuh pakai kaca berlapis Gorilla Glass 5 dan framenya terbuat dari metal yang nyatu sama lengkungan 3D di semua sisinya. Yang gue pegang ini warnanya warna grey. Gue sih suka nih, warna gini kerasa elegannya. Terus finishing matte, jadinya nggak gampang kotor tuh. Tapi ini licin sih, gue pernah megang nih HP hampir jatuh. Punya berat di 205 gram. Ya lumayan sih ini beratnya. Ukurannya juga termasuk yang besar juga. Kurang nyaman gitu sih megangnya. Lebih enak yang Xiaomi 12 aja, kecil. Cuma tergantung selera aja sih. Nah, sebagai HP flagship, sayangnya tuh nggak ada tanda-tanda punya sertifikasi IP rating tahan air nih guys. Di speknya juga nggak disebutin nih soalnya. Makanya kalau kalian beli HP ini harus hati-hati ya kalau kehujanan. Lanjut ke layarnya, yang punya ukuran 6,7 inci. Hardware sih ini jelas ada peningkatan banget. Punya panel AMOLED yang kalau dilihat tuh bagus banget. Hitamnya pekat banget. Layar dengan resolusi tinggi di WQHD+ dengan True Color, jadinya warna lebih jernih dan cerah. Nggak cuma itu, punya refresh rate di 120 Hz yang dijamin tuh bakalan lebih mulus lagi layarnya. Karena ini jelas LTPO, jadinya refresh rate-nya tuh bisa disesuaikan dari 120 Hz ke 1 Hz kalau lagi nggak diperluin. Gunanya untuk menghemat daya baterai pastinya. Untuk dipakai di luar ruangan, gue bilang ini masih bagus kok, masih jernih. Soalnya max brightness-nya bisa sampai di 1500 nits. Untuk touch sampling rate-nya ada di 480 Hz. Jadinya main game tuh makin akurasi dan gak ada LED latensinya. Terus layarnya juga melengkung ala-ala Xiaomi. Gue suka ngerasain nih mistouch pas lagi pegang layarnya yang melengkung ini. Cuma tenang aja, masih bisa diatasin dengan masuk ke setting dan masuk ke ignore accidental touch-nya. Di situ bisa diatur respon touch-nya ya. Dan yang terpenting dia ada sertifikasi Dolby Vision, display matte dan HDR10+. Gue sih suka sama layarnya ini. Kayak bukan Xiaomi, bagus asli. Makanya udah tersertifikasi dengan skor A+ dari display matte, Dolby Vision dan HDR10+. Nah, kita lanjut ke kamera. Harga lebih mahal, kira-kira hasil kameranya gimana ya? Harusnya sih lebih bagus nih, harusnya. Kalau dilihat resolusinya sih ketiga HP ini punya kamera belakang 50 megapiksel. Sensor utamanya pakai Sony IMX707 dengan dimensi yang besar. Jadinya bisa nangkap cahaya sampai 120% lebih banyak dan jauh lebih detail pas motret di malam hari. Sementara dua sensor lainnya telefoto dan ultrawide pakai sensor dari Samsung GN1 dengan resolusi 50 megapiksel juga. Jangan khawatir untuk moto malam. Soalnya semua kameranya tuh ada mode malamnya. Dan ada fitur ultra night fotonya. Terus di Xiaomi ini ada fitur Xiaomi Pro Focus, jadi bisa tracking objek bergerak lebih jelas. Buat yang mau lihat hasil fotonya, nih gue kasih. Gimana, bagus kan? Untuk kamera utamanya emang berkualitas banget. Terus kalau gue lihat sih, dua sensor lainnya tuh menurut gue standar aja. Cuma masih bisa diandelin kok, tenang aja. 50 megapiksel, bagus pastinya. Untuk videonya ini bisa ngerekam sampai resolusi 4K 60 fps dari semua sensornya. Dan modus stabilisasinya juga aktif OIS dan EIS-nya. Nih hasil videonya gue kasih.
Gimana? Bagus juga ya hasil videonya? Bagus lah kualitasnya. Sekarang untuk performanya. Di tahun 2022 udah pakai chipset terbaik saat itu. Pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang udah kita tahu kualitasnya tuh gimana. Udah gitu dipasangin sama RAM gede 12 GB plus bisa ditambah sampai RAM virtual sampai 3 GB. Gimana? Udah setara kan sama kompetitor lainnya yang juga pakai chipset sama? Gue sih makanya tuh nggak nemuin lag atau nggak lancar. Multitaskingnya juga lancar, sampai ngegame pun lancar. Buat yang mau lihat skor Antutunya, nih bisa lihat di sini. Gue tes ngegame juga harusnya lancar nih ya, game kayak Genshin Impact. Untuk sistem pendinginnya punya ruang pendingin super besar dan sangat tipis. Plus ada 3 lapisan lembaran grafit besar yang efektif mengurangi suhu. Jadinya nggak terlalu hangat sih ini gua rasain. Untuk baterainya dia punya kapasitas 4600 mAh. Nah yang bagusnya itu Xiaomi 12 Pro ini disertain sama teknologi 120 watt Hype Charge. Bisa keisi lebih cepat baterainya kalau aktifin mode boost-nya. Bisa keisi 18 menit aja sampai 100%. Nah kalau mode standarnya bisa keisi 100% dalam waktu 24 menit. Bahkan nih ya untuk ngecharge secara wireless 50 watt bisa keisi 100% dalam waktu 42 menit. Menurut gua sih luar biasa fitur charge dari Xiaomi 12 Pro ini. Udah itu termasuk yang awet juga nih HP. Terakhir untuk OS-nya yang udah sampai di MIUI 14 dan berbasis Android 13. Yang menurut gua tuh di MIUI 14 ini punya beberapa peningkatan di fitur widget, icon dan juga keamanannya. MIUI ini lebih bagus lah daripada MIUI 13 kemarin. Oke, sampai ke kesimpulan gua untuk HP ini. Dari harganya yang emang udah nggak murah lagi. Sebagai HP flagship Xiaomi, gua rasa udah bisa kasih experience yang bagus. Dan bisa jadi pilihan kalian juga kalau lagi cari HP. Soalnya Xiaomi 12 Pro ini menurut gua udah lengkap. Dan emang bener bisa jadi flagship Android premium zaman now. Itu juga kalau kalian bosan sama merek sebelah tuh. Jadi ini HP sempurna? Tentu tidak. Soalnya HP flagship nggak punya IP rating. No. Ini sih minusnya menurut gua. Jadinya nggak ada tuh HP yang sempurna. Nah kalau kalian suka sama HP ini bisa ambil di Teman Ponsel dengan harga 8.899.000. Link pembeliannya udah gue taruh ya di bawah situ. Oke kalau kalian suka sama HP ini bisa like atau subscribe channel Teman Ponsel ya. Semoga kita makin maju. Gue Ian, cabut.